Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh beberapa kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Standar apa saja yang digunakan untuk menilai dan menyusun tes subjektif? Tes subjektif akan menggunakan standar relatif yang direfleksikan dengan pertimbangan personal penilai. Penilai di sini adalah guru atau pendidik. Guru memiliki pertimbangannya sendiri dalam memberikan penilaian kepada siswa. Standar relatif memungkinkan untuk diketahui apakah hasil pekerjaan siswa lebih baik dari siswa yang lain. Penggunaan standar relatif juga harus memperhatikan penilaian yang hati-hati dan teliti agar mendapatkan evaluasi yang adil. Kemudian, pengolahan dan penilaiannya juga akan didasarkan pada standar relatif, di mana penentuan nilai akan didasarkan pada prestasi kelompok. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa kelebihan dan kekurangan dari tes subjektif jika dibandingkan dengan tes objektif. Nah, kelebihannya adalah yang pertama itu mendorong siswa untuk berani mengatakan pendapat serta menyusun dengan kalimat yang baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan dan soal mudah disiapkan dan juga disusun. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kesempatan bagi para siswa untuk menjelaskan jawaban dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian yang keempat, bisa diketahui sejauh mana siswa telah memahami materi yang dijelaskan. Untuk kelemahannya yang pertama adalah ruang lingkup yang dijelaskan dalam tes subjektif ini kurang menyeluruh. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan dan pemberian nilai akhir seringkali tidak sesuai dengan kemampuan siswa yang sebenarnya. Dan yang terakhir ada memeriksa jawaban tes subjektif ini cukup rumit sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana seorang guru atau evaluator menilai partisipasi seorang siswa padahal kita tahu setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda dan apa yang menjadi dasar acuannya. Nah, seorang guru atau evaluator dalam menilai partisipasi seorang siswa dalam menjawab pertanyaan ini pasti ada standarnya terlebih dahulu. Pasti mereka menentukan standarnya terlebih dahulu. Nah, ada standar mutlak dan ada standar relatif. Nah, dalam tes subjektif ini guru akan lebih banyak memberikan pertimbangan personal dalam menilai siswa. Maka dari itu guru juga harus berhati-hati dalam menentukan kriteria penilaian yang tepat. Nah, dasar acuan dalam menilai siswa yang dikembangkan oleh guru ini dengan menentukan kualitas jawaban yang harus diberikan oleh siswa, cara berpikir siswa dalam menjawab pertanyaan secara lisan maupun tulisan. Nah, kemudian karakteristik siswa memang berbeda-beda dalam menjawab, tetapi guru sudah menentukan kriteria jawaban sebagai dasar acuannya. Nah, guru bisa menganalisis jawaban siswa dan menilainya secara adil apabila sudah ada kriteria jawaban yang tepat sebagai dasarnya. Pertanyaan dari kelompok 5 adalah, dalam karakteristik ujian isai dijelaskan kelemahan menggunakan format penilaian ujian isai. Salah satunya adalah waktu. Selain waktu, apakah ada kelemahan lain yang sangat berpengaruh pada format penilaian pada ujian isai tersebut? Jadi dalam tes isai itu terdapat kelemahan. Kelemahannya, sukar dinilai secara tepat, bahan yang diukur juga terlalu sedikit sehingga agak sulit untuk mengukur penguasaan siswa terhadap keseluruhan kurikulum. Dan juga sulit mendapatkan soal yang memiliki standar nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Di antara tes subjektif dan objektif, kelompok kami lebih setuju dengan tes subjektif. Mengapa demikian? Karena tes subjektif menuntut siswa untuk lebih berpikir kreatif, mengembangkan kalimat-kalimatnya sehingga jawaban yang diperoleh merupakan hasil pemikiran kreatif dari peserta didik tersebut. Jadi pada tes subjektif ini tidak ada jawaban yang 100% salah dan juga 100% benar. Semua itu berdasarkan perspektif yang dimiliki siswa. Dan di sini peran guru adalah bisa mencari jawaban yang mendekati kebenaran dari kalimat-kalimat yang disusun jawaban dari siswa tersebut. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7. Apakah kelebihan dan kekurangan dari pertanyaan jawaban singkat? Jadi kelebihan dari pertanyaan jawaban singkat adalah bentuk tes ini meliputi pertanyaan langsung atau jawaban bebas.
kalimat tidak sempurna dan bentuk jawaban pasti atau bentuk asosiasi. Siswa peserta tes diminta menjawab dengan menulis 1-2 kata atau kalimat pendek, jawaban dijadi sendiri dan bukan disediakan untuk dipilih. Perbedaannya dengan tes esai adalah terletak pada panjang pendeknya jawaban. Tes ini berguna untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat faktual dan mengurangi jawaban berdasarkan terkaan saja. Jadi tujuan pengajaran untuk mengetahui, mengingat, mengenal, dan mengidentifikasi dapat diukur dengan tepat jika menggunakan jenis tes ini. Sedangkan kelemahan dari jenis tes ini yaitu penilaiannya lebih sulit dari tes objektif yang lain serta memakan waktu yang lama. Juga sulit menyusun apabila untuk mengukur aspek kognitif dengan tingkat tinggi. Jawaban berupa pengetahuan relatif juga lebih terbatas. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Apakah bisa dilihat siswa ini paham dengan tugas hanya dengan tes esai? Di sini, tes esai dapat mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap suatu materi. Tes esai dapat dengan baik mengukur hasil belajar yang kompleks. Hasil belajar yang kompleks berarti adalah hasil belajar yang tidak sederhana. Jadi tidak hanya membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Tes esai menekankan kepada pengukuran kemampuan siswa mengintegrasikan berbagai buah pikiran dan juga sumber informasi ke dalam suatu pola pikir tertentu yang disertai dengan pemecahan masalah loh. Bahkan bisa dilihat dengan pemilihan kata, penggunaan kalimat, bahkan penyusunan paragraf sampai penggunaan tanda baca. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaannya, bagaimana sih teknik penilaian seorang guru dalam memperoleh data dan hasil belajar siswa? Teknik yang pertama yaitu teknik tes. Teknik tes ini terdiri dari tes tertulis yang merupakan teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis baik berupa pilihan maupun isian. Yang kedua, ada tes lisan. Tes lisan ini merupakan teknik penilaian hasil belajar yang pertanyaan dan jawabannya disampaikan secara lisan dan spontan. Tes yang ketiga yaitu tes praktik. Tes praktik ini merupakan teknik penilaian hasil belajar yang menuntut peserta didik menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja. Teknik yang kedua yaitu teknik non-tes. Teknik non-tes ini terdiri dari pengamatan. Pengamatan merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung. Yang kedua ada penugasan. Penugasan merupakan teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga ada produk. Penilaian produk merupakan suatu penilaian terhadap keterampilan yang menghasilkan suatu produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir ada portofolio. Portofolio merupakan teknik penilaian kumpulan karya siswa yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama proses pembelajaran. Terima kasih. Semoga dengan adanya sesi ini, pertanyaan yang telah diajukan oleh beberapa kelompok dapat terjawab dengan baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.